Shalom, haleluya, puji Tuhan. Hari ini kita ketemu kembali dalam topik bahasan kita tentang integritas. Integritas adalah sesuatu yang memiliki bobot, memiliki nilai yang sangat kuat dalam Alkitab. Integritas dia mengandung artian kejujuran, ketulusan, bobot, keutuhan. Berangkat dari definisi ini, maka penting juga bagi kita melihat beberapa orang dalam Alkitab, tokoh dalam Alkitab, di mana mereka juga memiliki karakter integritas yang begitu kuat. Dan keteladanan mereka kita refleksikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Puji Tuhan. Kita baca Alkitab dalam Daniel pasal 6 ayat 5. Daniel pasal 6 ayat yang kelima. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan. Sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Puji Tuhan. Alkitab mencatat bagaimana kualitas hidup dari seorang Daniel. Daniel, kita tahu dia adalah orang Yahudi yang mengalami pembuangan di daerah Babel. Dia adalah orang-orang buangan yang ada di Babel. Tetapi kualitas hidup, kualitas rohani dari Daniel itu menjadikan dia pribadi yang luar biasa. Alkitab mencatat ketika dia menjadi abdi negara, karena dia dipakai oleh Raja Babel dari Nebukadnezar dan Belsasar, bahkan raja seterusnya, untuk mengartikan mimpi dan untuk menjelaskan sesuatu yang Tuhan berikan kepada Raja Nebukadnezar dan Raja Belsasar. Nah, salah satu ketika dia dalam Daniel pasal 6 ini, dia menerjemahkan, sehabis menerjemahkan mimpi Raja Belsasar, lalu Alkitab catat ada sekelompok orang yang tidak menyenangi Daniel. Mungkin mereka tidak suka dengan gaya Daniel. Saya heran, orang ini dia bekerja baik karena mereka katakan sendiri bahwa mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian, sesuatu kesalahan padanya. Daniel dalam bekerja, dia dapat menekan sekecil mungkin nilai-nilai kesalahan prosedur dalam kerja, kelalaian dalam bekerja. Jadi dia betul-betul bekerja dengan prestasi yang luar biasa. Nah, orang seperti inilah yang dibenci oleh rekan-rekan sekerjanya. Aneh memang. Tapi ini faktanya. Dia bekerja tulus, dia bekerja jujur, dia bekerja dengan kualitas kerja yang terbaik, tapi dia dimusuhi, dia dibenci. Mungkin ada saja orang yang cemburu dengan prestasi kerja dia, dan dia mungkin merasa terganggu dengan prestasi kerja Daniel, sehingga mungkin dia mencoba melakukan kesalahan, selalu saja dapat terkoreksi oleh Daniel. Sehingga mungkin kita tidak dapat menduga, akankah hal itu yang dijadikan alasan untuk mereka memusuhi Daniel. Tapi Alkitab catat, Daniel dimusuhi oleh rekan-rekan kerja tanpa alasan. Lalu mereka mencoba mencari kesalahan Daniel untuk dapat dijadikan dakwaan untuk menghukum dia. Tapi mereka katakan, tidak bisa. Tidak didapati. Saudara-saudara, kalau kita perhatikan ayat yang ke-6, ayat yang ke-5 dalam Alkitab kita, maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Daniel 3 kali sehari dia berdoa menghadap bait Allah di Yerusalem. Dia sangat-sangat religius. Dia sangat-sangat berohani. Dampak dari kereligiusannya dia, dampak dari kerohaniannya, dia bekerja dengan baik.
dia bekerja dengan kualitas yang terbaik. Ini yang harus kita pahami. Ketika kita beribadah kepada Tuhan, mentalitas hidup kita, kualitas hidup kita, kualitas kejujuran kita, kualitas ketulusan kita adalah kualitas tingkat tinggi. Jadi marilah kita sebagai pribadi-pribadi, apakah kita seorang hamba Tuhan, kita melayani dengan kualitas integritas tingkat tinggi. Apalagi kita mungkin seorang gereja, jemaat Tuhan yang bekerja berdampingan dengan sekian banyak mereka tidak kenal Tuhan. Kiranya kualitas kerja kita, kualitas iman kita dapat dibanggakan. Secara khusus dapat memuliakan nama Tuhan. Tidak main-main, saudara-saudara. Daniel, dia orang yang punya integritas tinggi. Dia punya kualitas rohani yang tinggi, tapi dia juga membuktikan dia punya kualitas integritas yang tinggi. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.